Tidak masalah. Ini kelas yang praktikum hari apa? Saya kok lupa. Eh, Selasa pagi. Selasa pagi. Selasa pagi Selasa ya. pagi. Oke. Jadi sudah selesai ya harusnya disolusinya ya kemarin. Oke, jadi untuk topik disolusi, nah sebelumnya ini untuk topik disolusi ini akan ada eh, tes kecil ya di hari Sabtu pukul 9 karena kemarin tadi saya tanya di kelas yang lain kalian ada guest lecture sore ya. Nah, Iya benar, Bu. oke, jadi jam 9 pagi secara online apakah oke dengan kalian semua? Iya, kami juga setuju jam 9, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini sudah nampak di layar kalian masing-masing? Sudah. Oke. Ya, baik. Jadi materinya sudah saya unggah ya di Hebat. Kalau misalkan suara saya kurang jelas atau ada delay atau apa, saya tolong diinfo segera ya. Mudah-mudahan ini stabil jaringannya. Ya, jadi untuk disolusi, ini garis besar topik yang akan saya sampaikan sore ini. Nah, pendahuluannya ya, sebetulnya yang paling penting adalah memahami apakah perbedaan antara kelarutan dengan disolusi. Ya. Ada yang ingat kalau kelarutan itu melakukannya bagaimana, disolusi melakukannya bagaimana, atau secara garis besar perbedaannya apa? Kalau kelarutan, Aswadina, apa yang waktu itu dilakukan pada uji kelarutan? Izin menjawab Ibu, waktu Mm-mm. kemarin yang dilarutkan adalah serbuk paracetamol. Oke, sejumlah berapa? Apakah jumlahnya tertentu ataukah sangat besar? Jumlahnya 2 gram. 2 gram. Oke, dan kemudian apakah dari 2 gram tersebut ada sisa atau semuanya larut? Semuanya larut Ibu. Semuanya larut. 2 gram. Oke, saya tanya dulu ke yang lain. Belisia, ada? Iya, Bu, ada. Nah, masih ingat kalau pada saat melakukan uji kelarutan, apakah semua paracetamol yang dimasukkan ke dalam pelarut yang dicoba itu bisa larut atau ada yang tersisa? Sebelumnya mohon maaf Ibu, itu saya belum melakukan uji kelarutan. Oh, yang kelarutan bukannya pagi semua ya, seingat saya. Mohon izin menjawab Ibu, Hmm? tapi kami kelarutan dapat di putaran kedua Ibu. Jadi Oh, baru orang dua kelompok, kedua. baru baru 4 kelompok saja yang dapatkan Oke, kelarutan. oke, baru separuh ya. Oke, yang sudah, yang sudah pernah melakukan kemarin? Ada yang ingat apakah semua paracetamolnya larut atau ada yang tidak larut? Tidak larut. Ya, oke, tidak larut. Oke, jadi, nah, jadi pada kelarutan yang diberikan itu ya kita mencari jumlah yang jumlah maksimal yang bisa larut itu berapa? Artinya kalau kita mengatakan maksimal dari jumlah yang diberikan akan ada yang tidak larut ya. Nah, ini mungkin separuh kelas nanti akan mengamati juga ya. Jadi ini misalkan kita agak berbeda dengan di praktikum ya. Jadi kalau di sini misalkan ilustrasi ini kita gampangannya kita menggunakan gula deh, gula. Kita melarutkan gula ya. Gula kemudian kita masukkan ke dalam air pelarutnya 50 mili. Oh, satu satu sendok, misalkan 1 sendok gula ini oh masih larut ya, masih larut. Kemudian ditambahkan lagi ya. Jadi dia masih larut, kemudian ditambah lagi masih larut, tambah lagi, tambah terus sampai akhirnya tidak lagi jernih, melainkan ada bagian yang tidak larut. Nah, itu berarti di situ kondisinya sudah jenuh. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lagi ya, akan terjadi atau terbentuk kristal-kristal, yaitu artinya supersaturated atau lewat jenuh. Nah, kalau di praktikum yang
separuh, sudah melakukan separuh kelas belum ya. Yang dilakukan itu pada prinsipnya sama, mencari pada jumlah berapa dia maksimal masih bisa larut, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Berbedanya apa? Kalau di uji kelarutan yang dilakukan di praktikum, dan ini ada dua pendekatan memang ya, diberikan langsung dalam jumlah berlebih. Berlebih itu artinya jauh lebih besar daripada yang kemungkinan bisa dilarutkan. Kemudian lakukan pengocokan. Nah, ini sebetulnya durasi pada saat praktikum tidak kurang ya kan, hanya mungkin 30 menit atau 1 jam. Sedangkan uji kelarutan sendiri itu butuh waktu ya berproses. Jadi biasanya 24 jam, 48 bahkan mungkin 1-2 minggu ya untuk betul-betul tahu ini maksimalnya di mana. Maksimal dalam artian kalau kita buat kurva hubungan antara waktu terhadap jumlah itu ada eh, jumlahnya itu akan kemudian landai. Jadi dia sudah maksimal di situ. Ya. Nah, pendekatan kedua adalah dengan cara menambahkan perlahan sedikit-sedikit. Jadi misalkan kita tambah sekian gram atau sekian miligram ke dalam sekian mililiter pelarut. Nah, masuk seperti tadi ilustrasinya gula ya. Masukkan, masih bisa larut, jernih. Oke, berarti dia larut semua yang ditambahkan. Kemudian tambahkan lagi sejumlah tertentu. Masih bisa larutkah? Terus. Nah, kemudian tambahkan lagi. Nah, disitulah mulai adanya endapan. Nah, pada saat dia mulai membentuk endapan, artinya dia mulai jenuh, artinya jumlahnya sudah tidak maksimal lagi yang bisa sudah tidak memungkinkan untuk dilarutkan di situ. Nah, di situ kita mendapatkan berupa jumlah ya. Berapakah jumlah yang bisa dilarutkan di dalam sekian mililiter pelarut? Oke. Nah, itu sebabnya pada prinsipnya kelarutan itu adalah proses termodinamika. Jadi dia akan sampai kepada sistem ini tiba pada kondisi energi potensial terendah, yang artinya pada kondisi tersebut sistem sudah tidak bisa lagi melarutkan zat yang terlarut. Ya, ini konsep ini bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan mungkin? Nah, perbedaannya kalau kita diuji di solusi, kita melihat proses melarutnya, yang artinya jumlah yang diujikan dia pasti akan larut di dalam sejumlah volume yang dipergunakan, ya. Nah, jadi kita sudah menetapkan oh pada jumlah sekian dia larut, hanya saja apakah dia terjadinya cepat ataukah lambat itu yang diamati. Jadi misalkan ini ada sejumlah volume pelarut atau media di solusi, kita masukkan obatnya itu kemudian dia menjadi partikel-partikel yang kecil ya, dan kemudian dia melarut ini. Nah, kemudian menjadi suatu larutan. Tapi kalau diuji di solusi, karena yang diuji itu adalah campuran ya, jadi bukan hanya satu bahan obat, melainkan ada eksipien, maka tidak nampak jernih, melainkan keruh ya. Tetapi prinsipnya adalah kita melihat berapa bahan obat yang larut di dalam media bagaimana atau seberapa cepat bagaimana obat tersebut bisa melarut ya. Sehingga kalau tadi itu termodinamik, maka di solusi itu kinetik. Jadi kita melihat proses melarutnya suatu bahan dan berapa lama dia bisa melarut itu ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa bahan yang kita uji kelarutannya itu di dalam media tersebut mungkin tidak besar tapi dia cepat terlarut, ada juga yang dia larut tapi dia butuh waktu untuk sampai akhirnya betul-betul larut itu. Jadi perbedaannya di situ ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ditanya apakah bedanya kelarutan dengan disolusi, kalau kelarutan kita mencari jumlah yang terlarut, yang bisa larut itu berapa dalam sejumlah volume dan dalam suhu tertentu ya, karena dipengaruhi oleh suhu. Nah, disolusi juga ada pengaruh suhu juga di situ, tetapi yang jumlah yang kita ujikan itu pasti akan larut ya. Hanya saja kita mencari tahu berapa lama ini akan larut ya. Gitu. Nah, karena kita mencari berapa lamanya, di situ ada waktu dan ada jumlah.
Jadi dengan demikian kita bisa menghitung berapa jumlah yang terlarut di dalam setiap satuan waktu, atau dengan kata lain kita bisa menghitung laju atau kecepatan melarutnya. Itu. Nah, tetapi ada catatan di sini bahwa kondisinya ya medianya itu harus bisa terstandar ya. Artinya komposisinya pasti, suhunya juga komposisi yang pasti ini dari sisi pH, dari sisi koefisien aktivitas, ion-ion yang ada di situ ya, dan juga viskositas ataupun juga antar muka atau tegangan permukaannya itu. Nah, apabila kita menggunakan air misalkan sebagai media disolusi, apakah ini kira-kira bisa distandarkan ataukah tidak? Ada yang punya pendapat? Beatrix, menurut Beatrix, air itu standar nggak? Misalkan saya menggunakan air dari sumber A dengan air sumber B, kira-kira bisa sama atau tidak? Tidak sama, Ibu. Ada kemungkinan tidak sama. Biasanya tidak samanya dari sisi apa? pH airnya. pH, ya betul. Jadi air bisa saja berbeda pH. Jadi misalkan klaimnya sama-sama Aquades, ya, tetapi misalkan saya beli dari sumber A, kemudian misalkan kemarin Pak Helmi beli dari sumber B. Nah, itu ada berbeda 0, sekian. Jadi saya beli 6, saya cek dengan pH meter itu 6,8, punya yang Pak Helmi beli 6,5 kalau tidak salah ya, atau ada di bawah itu. Atau bisa juga sebetulnya di laboratorium yang lab besar MPL 4 itu ada air kerannya itu Aquades sih sebetulnya. Jadi sistemnya sistem Aquades, hanya saja em, kadang pH-nya agak berbeda ya, karena nanti di kuliah steril kalian akan belajar mengenai water system ya. Kemudian juga ada namanya konduktivitas. Jadi muatannya juga bisa jadi ada perbedaan. Nah, walaupun sebetulnya kelarutan dikatakan oh air. Nah, air itu sendiri bisa terjadi variasi ya. Nah, jadi ini nanti kalian bisa coba klik ini ya, tautan ini mengenai rethinking the use of water as a dissolution medium. Atau mungkin kalian bisa baca di guidelines yang FDA guidelines untuk dissolution itu juga ada disinggung. Walaupun tetap ada beberapa sediaan atau monografi di dalam farmakope yang menggunakan air sebagai media disolusi. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi gini, farmakope, masukan-masukan untuk monografi di farmakope itu kan susun oleh tim ya, tim kompendia lah, tim besar istilahnya. Jadi dia menampung, jadi biasanya setiap tahun mereka menerima masukan-masukan dari industri, dari dalam hal ini praktisi industri, kemudian dari ilmuwan ya. Nah, mereka-mereka yang menggunakan air atau ada juga malah yang menggunakan media dengan pH yang malah nggak ada di pH tubuh. Nah, mereka itu hanya melihat dari sisi, oh ini nanti untuk uji rutin, dia masih menggambarkan proses melarutnya si bahan aktif atau bahan obat. Nah, tetapi itu juga harus didukung nantinya dengan yang namanya in vitro in vivo correlation. Jadi hubungan antara apa yang teramati in vitro melalui proses uji disolusi dengan yang nantinya akan terjadi di dalam tubuh itu ya. Nah, karena disolusi yang tertera di monografi itu adalah untuk cara eh, pemeriksaan secara rutin ya. Kalau pemeriksaan secara rutin artinya mempertimbangkan juga faktor secara ilmiah dan juga kepraktisan, tetapi juga masih bisa menggambarkan yang ada di dalam tubuh gitu ya. Bisa dipahami atau ada pertanyaan sampai di sini? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini ya kalau eh, pada saat yang sudah melakukan uji disolusi dalam waktu beberapa menit tabletnya mengalami apa? Kalau kemarin yang teramati.
tablet dimasukkan ke dalam media, apakah tabletnya itu utuh atau mengalami apa yang kalian amati? Disintegrasi, yaitu pecah ya. Jadi ini jangan terbalik-balik ya. Kalau yang kelas tadi siang ada yang bingung antara gradasi. Nah, kalau degradasi itu beda lagi. Degradasi itu adalah rusaknya atau terurainya suatu bahan aktif, kemudian dia rusak menjadi bahan yang lain ya. Tapi kalau disintegrasi itu pecah ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi tablet ataupun kapsul ya, dia masuk ke dalam media sama halnya dengan masuk ke dalam tubuh, maka dia harus pecah dulu ya, pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil ini larut ya untuk bahan aktifnya. Nah, dalam bentuk terlarut dia siap untuk diabsorpsi. Ya, absorpsi terjadi dalam kondisi sebagai larutan atau terlarut. Nah, selain dia harus dalam kondisi terlarut, artinya sudah terdisolusi, faktor kedua adalah apakah molekul obat yang sudah dalam bentuk terlarut tersebut dia bisa melewati membran usus ya. Jadi jangan lupa larut iya, tapi bisa lewat enggak nih melalui usus ya, karena di dalam usus itulah terjadi absorpsi yang paling maksimal, paling besar. Jadi kalau dia bisa melalui membran, jadi seperti menyeberang gitu ya, menembus membrannya, kalau dia bisa tembus masuk, maka dia siap untuk diangkut ke target organ melalui pembuluh darah dan juga reseptor ya. Itu. Jadi ada dua poin ketika kita mengatakan untuk proses yang terjadi secara oral untuk bisa obat sampai ke target site. Satu, kelarutannya berapa, permeabilitasnya juga bagaimana ya. Nah, untuk permeabilitas membutuhkan teknik sendiri ya, dengan pengujian menggunakan kultur sel ataupun juga dengan menggunakan hewan coba. Sedangkan untuk kelarutan itu bisa ditentukan dengan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu kelarutan aqueous ya, karena tubuh kita 80% cairan, jadi dianggapnya air juga sebagai yang mewakili untuk memprediksi kelarutan ya. Jadi kita itu mulainya dari paling dasar, obat ini larut nggak di air, larutnya seberapa banyak. Nah, dari situ baru nanti dibuat suatu kondisi uji disolusi yang bisa menggambarkan yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini yang kiri ini adalah guideline-nya dari FDA bahwa suatu obat dinyatakan dia mudah larut ya, terlepas dari apakah dia permeabilitasnya baik ataukah kurang ya. Apabila jumlah yang diberikan atau dosis yang diberikan bisa larut di dalam 250 ml air. Kalau dia membutuhkan air lebih besar dari 250 ml, maka dia bisa dikategorikan kurang larut ya, atau kelarutannya kurang baik. Itu. Ada yang tahu kenapa kok menggunakan standar 250 ml ini sebagai standar volume? Rameisa, Iya, kira-kira? Ya, iya. gimana menurut pendapatmu? Kenapa kok 250 ml? Menurut Rameisa kenapa? Dinda Ratih. Kenapa kok nggak 1 liter? Kok nggak cukup 250 ml saja? Karena disesuaikan dengan pH-nya. Ini air, kita belum ngomong pH. Nah, cuman volume aja. Coba ya. Alia. Kenapa kok 250 ml Alia? Kalau Alia minum obat, minumnya seberapa banyak? Karena 250 ml itu biasanya standar manusia untuk minum air. Ya, jadi standar, kalau ngomong standar manusia minum air, katanya 1 hari harus 2 liter. Ya,
Nah, tapi standar ketika kita menelan obat, ya kita mau minum obat, paling enggak kan dibantu dengan segelas air, ya. Walaupun ada yang mungkin dia mau minum 1 liter atau 500 mili ya suka-suka dia, tapi untuk memudahkan, ini pendekatan ya, pendekatan yang dilakukan oleh FDA adalah berdasarkan pada umumnya pasien itu kalau manusia pasien ya, kita minum obat ya sakit kepala. Oke, saya mau minum tablet. Itu tablet paracetamol. Kita minumnya segelas saja seharusnya paling enggak cukup ya 1 gelas air. Nah, dan karena kan memang air yang disarankan untuk pada saat kita minum obat karena itu yang paling netral ya dalam artian kalau kopi ada kafeinnya, kemudian kalau teh juga ada kafeinnya. Jadi selalu air putih yang paling utama ya. Nah, jadi ini standar pertama dari guidance FDA untuk menentukan dia masuk kelas golongan berapa berdasarkan kelarutan, tapi kita juga harus lihat permeabilitasnya, ya. Contohnya paracetamol dia itu masuk golongan 1, walaupun ada juga jadi beda antara Amerika dengan Eropa. Eropa menggolongkan paracetamol kelas 3 tapi borderline, jadi sudah mepet ke kelas 1. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirin ya, nanti di semester depan ada. Nah, jadi kita harus tahu kalau kita mau membuat sediaan padat untuk tujuan peroral, kita harus tahu dulu kelarutannya. Nah, kemudian di tahun 2010, tapi ini bukan official FDA ya, jadi ini hanya pendekatan. Nah, ingat tadi bahwa di awal saya sampaikan bahwa ada kemungkinan suatu bahan obat dia memiliki kelarutan yang baik, tetapi dia membutuhkan waktu untuk melarut. Nah, jadi di sini ada suatu pendekatan lain ya, tapi yang dianggap tetap yang kiri, yang 250 ml. Jadi ini yang kanan saya berikan dari perspektif yang berbeda ya. Jadi sekelompok peneliti ini dari Frankfurt University. Jadi mereka menggunakan volume 500 ml sebagai patokan. Jadi kalau dosis yang diberikan dia bisa larut di 500 ml air maksimal ya atau lebih kecil, maka dia masuk 1 atau 3. Harus dicek lagi permeabilitasnya berapa. Nah, sedangkan kalau dia itu membutuhkan dari 500 sampai 10.000, berarti dia itu sebetulnya larut hanya saja lambat proses disolusinya. Ya. Nah, proses disolusinya lambat. Nah, sedangkan kalau dia membutuhkan air lebih besar dari 10.000, maka dia dikategorikan poor solubility atau dibatasi oleh kelarutan. Nah, ini nantinya akan terkait dengan formulasi sebetulnya. Apakah pada formulasi kita bahan obatnya harus dimodifikasi atau cukup dengan modifikasi sederhana atau dengan penambahan pemilihan eksipien yang hidrofilik. Contohnya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau saya terlalu cepat, tolong disampaikan ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan ini pertanyaannya kenapa kok uji disolusi diperlukan? Misal kita biasa minum Panadol, kemudian oh lagi tidak ada di apotek terdekat, yang ada paracetamol generik. Kira-kira efeknya akan sama atau tidak? Naila, ada pendapat? Naila Faiza? Kira-kira Naila kalau minum Panadol kemudian ganti ke paracetamol, efeknya sama nggak? Berbeda, Bu. Berbeda. Berbedanya misalnya bagaimana? Kenapa kok bisa berbeda menurut Naila? Mungkin ada di eksipiennya ada yang berbeda. Oke, berbeda di eksipiennya. Oke, ya. Bisa jadi demikian. Jadi sama-sama paracetamolnya, tetapi ada pengaruh eksipien yang berbeda antara produk Panadol dengan paracetamol. Walaupun mungkin nantinya eh, bisa saja gini, saya minum Panadol 10 menit sakit kepalanya sudah reda. Ini minum paracetamol 20 menit atau setengah jam nih baru 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 berefek gitu ya. Bisa aja seperti itu. Ya.
Atau mungkin ya kadang kita nggak terlalu merasakan ya, tapi untuk obat-obat tertentu bisa terasa memang. Ya, bisa jadi karena Panadol kan dia BCS kelas 1. Jadi perbedaannya tidak terlalu terasa ya. Kemudian bisa juga misalkan kita diminta untuk membuat kaptopril ya. Kaptoprilnya yang satu dari India, kemudian kita diminta bikin di dalam negeri, bahan obatnya itu dari China. Nah, kita harus cek. Ini sudah kuliahnya Prof. Dwi ya? Sudah Ya kan? sudah, Prof. Nah, masih Sudah, ingat Prof. kan yang Prof. Dwi yang mana? Nah, jadi bentuk kristalnya apakah berbeda atau tidak ya? Kalian belajar tentang bentuk kristal? Belajar itu. Nah, itu. Jadi bisa saja karena bentuk kristal ada obat-obat yang namanya dia memiliki polimorf. Nah, dia bisa berbeda pengaruhnya. Nah, itu bisa nampak dari uji disolusinya. Ya, walaupun harus dikaitkan juga dengan in vivo-nya. Atau bisa juga ukuran partikelnya berbeda. Jadi saya ibuprofen contohnya, ibuprofen yang dia ukuran partikel 50 mikron dibandingkan ukuran 20 mikron, eh, mula kerja obatnya bisa jadi berbeda. Kenapa demikian? Itu nanti kaitannya dengan konsep teori disolusi ya. Nah, ini ya jadi eksipien betul tadi bisa memberikan pengaruh dan juga kemudian kalau kita mau memastikan bahwa obat yang beredar ya misal kita kerja di industri farmasi, obat yang berbeda yang diedarkan itu masih aman sampai dengan batas expired date-nya ya. Nah, jadi secara rangkumannya, uji ini diperlukan, uji disolusi yang pertama ketika kita diminta untuk melakukan optimasi formula. Jadi menyusun formula, karena seorang formulator di industri nggak mungkin cuma bikin satu formula, ya. Jadi biasanya kita bikin 2 atau 3. Nah, kemudian gimana caranya kita memilih formula mana yang terpilih atau yang terbaik. Nah, kita lakukan uji disolusi untuk 3 formula yang kita buat. Yang paling optimum yang mana? Optimumnya dari sisi apa? Oh, persentase disolusi ya di akhir ataupun juga profil disolusinya. Jadi kita belajar tentang itu ya. Nah, kemudian kalau sudah terpilih formulanya, itu formula juga dikomparasi dibandingkan dengan produk inovatornya. Ingat bahwa kalau di Indonesia kita itu tidak pernah membuat bahan obat dari awal. Jadi kita itu sebetulnya membuat obat kopi ya. Jadi obat yang sudah beredar, sudah habis masa patennya, kita boleh memproduksi dengan merek yang berbeda dari produk yang apa eh, produsen yang berbeda ya. Nah, jadi kita harus selalu melakukan komparasi tergantung dari kelas obatnya ya. Nanti kalian akan belajar regulasi di semester yang lebih atas ya. Jadi ada namanya studi komparasi obat kopi. Jadi untuk menentukan apakah profilnya itu sama ataukah tidak. Jadi artinya dia identik atau tidak dengan obat kopi. Termasuk tadi, misalkan obat originatornya bahan bakunya dari Itali, kita ambil bahan baku untuk produk obat tersebut dari China. Nah, kita harus bandingkan sama enggak nih gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau sudah dikomparasi dan sudah menunjukkan oh sama, dibandingkan hasil perbandingannya sama, maka dilanjutkan dengan uji in vitro in vivo correlation. Jadi dari profil yang in vitro itu nanti dihubungkan dengan hasil uji yang in vivo. Jadi kita bisa memprediksi di dalam tubuh pelepasannya bagaimana dan kemudian dari situ, oh kalau nanti dinyatakan bahwa hasil uji in vitro bisa merefleksikan yang terjadi di in vivo, maka uji in vitro ini kemudian bisa dilakukan sebagai pengujian rutin untuk kontrol kualitas. Jadi untuk memastikan bahwa dari batch ke batch kualitas bahan sediaannya produknya itu adalah sama ya. Nah, yang terakhir ini yang sebetulnya paling dihindari ya karena ini sebetulnya agak mengulang proses. Jadi misalkan ada pergantian dari bahan uh, bahan aktif, eksipien ataupun juga alat produksi yang digunakan. Jadi misalkan contohnya pada saat pandemi. Sebelum pandemi,
pabrik tersebut menggunakan bahan baku paracetamol. Contohnya ya, paracetamol ini contoh paling klasik ya. Paracetamol dari China misal, karena shortage, keterbatasan supply, beralih ke India. Nah, ini sama enggak? Jadi harus dilakukan uji disolusi ya, itu. Ataupun juga misalkan ada perubahan pada salah satu eksipien ataupun juga pada proses alat produksi. Jadi yang batch sekian 1 sampai 5 dia menggunakan alat pencampur merek yang A. Kemudian batch 6 dan seterusnya karena ini ada perubahan maka menggunakan alat pencampur yang lainnya. Nah, itu harus ada proses pemastiannya ya. Nah, nanti pada saat kalian profesi akan belajar CPOP juga, jadi ada yang namanya perubahan mayor, perubahan minor ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa diikuti ya. Oke, nah berikutnya uji disolusi itu sebetulnya baru wajib tahun 70 atau awal tahun 70-an. Sebelumnya dia hanya lebih bertitik berat pada uji disintegrasi tablet di mana itu tidak menggambarkan yang terjadi di dalam tubuh karena beberapa kasus tidak menunjukkan adanya korelasi antara disintegrasi dengan kadar di dalam darah sehingga mereka mencari lagi oh ini apa yang menjadi pedomannya sebetulnya untuk bisa memprediksi yang ada di dalam tubuh ya. Walaupun konsep yang mendasari atau teori yang mendasari disolusi ini sudah ada di akhir abad ke-19 ya. Nah, oke, kita masuk ke teori. Jadi kalau ada tablet tadi dia kan terdisintegrasi ya. Jadi dia pertama tabletnya masuk. Ini misalkan medianya ya yang biru-biru itu masuk. Nah, ada proses pembasahan, cairan masuk ke dalam tablet, maka tabletnya akan mengembang dan kemudian pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian yang kecil ini atau fine particles, ya. Nah, dia ada di dalam media disolusi, kemudian dia akan terbasahi juga oleh cairan medianya tersebut, ya. Jadi ada wetting proses atau proses pembasahan untuk partikel-partikel. Kemudian partikel itu kan pembasahan, kemudian seperti terendam ya, immersion ya, jadi terendam oleh pelarut dalam hari ini media disolusi ataupun juga cairan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian karena dia ini kita punya partikel, kemudian di dalam media, maka partikel tersebut lama-kelamaan akan melarut ya, artinya konsentrasinya berpindah ke larutan di sekitarnya atau di media disolusi tersebut ya. Nah, yang harus diingat bahwa disolusi itu pada prinsipnya adalah proses perpindahan ya. Ada yang ingat definisi difusi itu apa? Nancy? Masih ingat difusi itu apa? Berpindahnya dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah. Konsentrasi tingginya siapa? Ya obat yang ada di dalam partikel-partikel ini. Konsentrasi lebih rendahnya siapa? Ya media disolusi atau mungkin cairan di sekitar tubuh kita. Awalnya kan nggak ada bahan itu. Nah, bahan itu kemudian berpindah atau berdifusi. Ya. Dan kemudian ini untuk kapsul juga prosesnya sama. Ya. Jadi dia ada proses pecah dulu, kemudian menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan terbasahi. Nah, kemudian ini tadi saya sampaikan akhir abad 19 ada Noyce Whitney ya yang menemukan gini. Jadi mereka melakukan percobaan ya. Percobaannya adalah menggunakan asam benzoat yang kemudian dipadatkan gini ya kayak es lilin gitu ya. Nah, kemudian stick asam benzoat. Jadi mereka mencoba dua bahan ya. Satunya lagi lead chloride, timbal ya. Nah, mereka masuk ke dalam suatu wadah dengan volume yang sudah ditentukan yaitu 100 mili. Nah,
pada awalnya air, ya medianya air di sini ya, air yang ada di sekitar stik asam benzoat ini kan kosong, jadi dia nggak ada asam benzoatnya. Nah, diputarlah si asam benzoat ini, lama-lama kan dia habis ini stiknya, dan habisnya kenapa? Air yang ada di sekitarnya. Nah, dari situ Noyes Whitney ini mempostulatkan suatu persamaan mengenai velocity of the solution atau kecepatan melarut yang sama dengan konstanta dikalikan dengan selisih dari kelarutan dan konsentrasi pada saat akhir dari proses tersebut, ya. Atau bisa dikatakan juga bahwa atau padat itu sebanding dengan selisih antara konsentrasi dari larutan dan konsentrasi pada larutan yang penuh. Itu. Nah, ini dasar. Jadi dasar yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, ya. Nah, ini yang lebih modern konsepnya, yaitu ini kalian lihat ibaratnya ya, yang lingkaran dengan warna biru muda itu sebagai satu partikel obat. Ya, dia ada di dalam media disolusi. Ini saya zoom dikit ya. Yang lebih gelap di sekitarnya ini media disolusi. Oke. Nah, di awal ini semua konsentrasinya kan ada di partikel obat ini. Bulk solution atau media yang di sekitarnya pada waktu ke nol ataupun dia masih belum terjadi proses kan kosong. Nah, dia nggak ada bahan obat yang ada di situ, jadi masih nol. Nah, kemudian karena ini kan difusi itu artinya pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi sekitarnya yang lebih rendah, maka obat yang awalnya ada di partikel, kemudian dia mulai melarut, pindahlah dia ke media di sekitarnya, ya. Sehingga dari waktu ke waktu, ya, konsentrasi bulk atau konsentrasi media di sekitar partikel obat ini dia akan naik kandungan obatnya ini, ya. Nah, sampai dengan nantinya dia seimbang antara yang ada di partikel obat dengan yang di sekitarnya, ya. Atau istilahnya yang partikel obatnya udah habis, dia pindah semua ke terlarut di media disolusinya. Nah, disitulah proses difusi akan berhenti, disolusinya selesai, gitu, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Alia, bisa paham yang saya sampaikan? Bisa. Oke, nah, tetapi tidak hanya sekedar kemampuan melarut dan kemudian berpindah ini ya difusinya, tetapi juga di sini ada pengaruh dari ketebalan media sekitarnya. Apakah media yang lebih tebal ini menghalangi proses perpindahan tersebut, ya? Sehingga di sini ya pada uji disolusi diperlukan kondisi pengadukan tertentu dan kondisi pengadukannya konstan. Maka kalau kecepatan pengadukannya berubah, bisa jadi kecepatan perpindahan konsentrasi obat itu juga akan berubah. Ya, selain pengadukan juga viskositas atau kekentalan dari media disolusi. Makanya tadi dikatakan bahwa media disolusi itu harus dalam kondisi yang standar, ya. Jadi jelas komponennya apa, pH-nya berapa, dan komponen itu akan mempengaruhi viskositas, ya. Nah, walaupun nanti pada prosesnya formula dari obat yang kita gunakan, sediaan kita itu juga bisa mempengaruhi viskositas dari si media disolusi itu, ya. Tuh. Nah, jadi kembali lagi ke persamaan Noyes-Whitney tadi. Nah, maka mereka ilmuwan yang lebih sesudahnya ya, mereka mengembangkan konsep bahwa tidak hanya konstanta ataupun selisih kelarutan, tetapi juga ada faktor ketebalan ya, thickness of diffusion layer, volume, tapi volume ini kalau pada kondisi sink dia bisa diabaikan. Nah, kemudian luas permukaan. Ya, jadi artinya total luas area partikel yang berkontak dengan media disolusinya. Itu akan mempengaruhi juga laju disolusi. Nah, oke, kalau saya tanya, misalkan
Masih ingat, saya nggak tahu ini kalau harusnya di kimia dasar pernah ada ya. Jadi misalkan kita punya satu kubus utuh ya, dan kemudian kubus itu dibagi-bagi lagi menjadi kecil-kecil. Nah, total luas permukaannya lebih banyak mana? Antara kubus yang utuh besar dengan kubus yang dari besar tadi kemudian dibagi-bagi lagi menjadi ukuran yang kecil-kecil. Fania, menurut Fania lebih total luas permukaannya lebih besar yang mana? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya yang dibagi jadi kecil-kecil. Ya, betul. Jadi yang dibagi-bagi lagi menjadi kecil-kecil, secara total kita ngitung luas permukaan per kubus kecil-kecilnya itu di total pasti akan lebih besar daripada yang satu kubus tidak diapa-apakan. Ya. Nah, maka di sini luas permukaan ini berkait dengan ukuran partikel. Jadi kalau kita punya ukuran partikel bahan obat 5 mikron, 5 mikrometer, dibandingkan dengan yang ukuran partikelnya adalah 20 mikrometer, maka luas area totalnya lebih besar yang mana antara 5 dengan yang 20 mikrometer? Hitaro, lebih luas yang mana Hitaro? Kalau misalnya digabungkan yang 5 mikrometer lebih besar itu. 5 mikrometer total areanya lebih besar. Betul. Nah, jadi salah satunya bahwa kalau kita punya bahan obat yang laju disolusinya lambat, atau kalau tadi kalian ingat ada kelas 2A tadi ya, jadi dissolution rate limited, salah satu caranya adalah dengan memperkecil ya, itu. Jadi kaitannya ke situ. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini yang sering kali ditanyakan adalah sink condition. Nah, sink condition itu bukan sink yang tenggelam, melainkan wastafel. Jadi prinsip pembuangan itu kan wastafel kan tidak boleh buntu. Ya, karena kalau wastafel itu buntu, di situ airnya penuh, tumpah-tumpah. Kemudian juga kalau dia ada kotoran atau apa di situ, dia jenuh. Enggak apa, yang kotor-kotor dia numpuk semua di situ. Ibaratnya seperti itu. Nah, tadi kan ingat bahwa disolusi itu adalah sebetulnya difusi juga, proses perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya. Nah, kalau misalkan ya media di sekitarnya itu jenuh, kira-kira atau artinya sudah terlalu banyak dari bahan yang tidak larut ya. Jadi ada yang banyak yang tidak larut, kira-kira proses disolusinya atau proses perpindahan konsentrasinya akan berhenti atau tetap berlangsung. Kalau medianya itu jenuh, ya artinya eh, belum semuanya itu larut, tapi ini yang di sekitarnya tidak mampu melarutkan. Kira-kira proses disolusinya akan terhenti atau tidak? Akta. Akta Terhenti, Bu. Maulia. Ya, kenapa Akta? Bisa diulang? Proses disolusinya berhenti. Ya, betul. Jadi proses disolusinya akan berhenti. Kenapa? Karena konsentrasinya sudah dianggap sama, jadi sudah jenuh. Nah, maka itu eh, untuk proses disolusi itu harus dipastikan bahwa media di sekitarnya itu konsentrasinya masih lebih rendah, masih bisa menerima konsentrasi yang berpindah dari yang lebih besar ini tadi, ya. Karena apa? Karena proses disolusi itu merupakan proses difusi. Ya, jadi dia proses di mana konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah. Apabila konsentrasi di sekitarnya itu sudah sama ataupun jenuh, maka dia berhenti proses melarut itu. Nah, ini yang terjadi kalau misalkan kita tidak melakukan pada kondisi sink, disolusinya berhenti. Jadi kita akan mendapatkan profil disolusi yang seolah-olah stuck atau sudah statis, padahal belum mencapai 100% semua terlarut. Nah, itu menyebabkan terjadinya bias ya. Jadi bukan hasil yang sebetulnya ya, hasil yang sesungguhnya. Jadi maka kita
disolusi yang digunakan itu harus jauh lebih besar daripada volume yang dibutuhkan. Dilarutkan itu cukup kecil sehingga dia masih bisa melarut, masih bisa berpindah ke konsentrasi atau berpindah ke media di sekitarnya. Gitu. Nah, bisa dipahami konsep disolusi sync condition? Jadi kalau ditanya kenapa kok perlu sync condition, ya itu tadi karena difusi di mana perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang ada di sekitarnya. Kalau konsentrasi sekitarnya sudah sama-sama tinggi ataupun jenuh, proses disolusinya berhenti. Padahal kalau proses disolusi berhenti tapi sebetulnya belum semuanya berpindah atau terlarut, ya artinya hasilnya menjadi tidak real gitu ya, tidak sesuai ya. Karena adanya kejenuhan. Nah, kemudian tadi terkait dengan noise Whitney, kalau kita melakukan pada kondisi sync, ya artinya volume itu pasti bisa menampung semua yang terlarut, maka faktor V di dalam persamaan noise Whitney dia akan bisa dihilangkan, ya. Jadi hanya betul-betul dipengaruhi oleh luas area dan juga kelarutan dari bahannya serta ketebalan lapisan difusi, dalam hal ini viskositas media dan juga pengadukan yang diberikan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selain teori noise Whitney, ada teori-teori lain. Kenapa? Karena kalau noise Whitney kan dia artinya menganggap bahwa sepanjang waktu luas areanya itu akan sama. Padahal kalau dia melarut, pasti ada perubahan luas area atau perubahan ukuran partikel. Ya. Dan maka itu disempurnakan dengan teori dari Higson-Crowell, ada juga teori penetrasi ataupun juga teori solvasi. Nah, tapi ini kita tidak bahas detail ya. Karena yang umum dipergunakan adalah pendekatan dari teori noise Whitney, ya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita bisa tahu oh ini mengikuti noise Whitney atau tidak? Ya sebetulnya bisa dengan namanya plotting, apa namanya fit plotting, nanti kita bicarakan di bagian akhir ya. Oke. Nah, selain disolusi untuk sediaan, ada juga disolusi intrinsik. Ini prinsipnya sama. Volumenya juga sesuai dengan untuk uji disolusi, hanya saja di sini yang diuji adalah bahan obatnya saja. Ya, ini lebih ke arah, ini bukan QC, ini lebih ke arah karakterisasi, biasanya untuk penelitian ya. Jadi kita untuk melihat, misalkan kita mau betul-betul memeriksa apakah ukuran partikel 5 mikrometer dibandingkan 10 mikrometer, laju disolusinya memang lebih tinggi yang 5 mikrometer misalkan. Jadi kita hanya press obatnya di dalam suatu ini ya, alat ya, penampang ini ya, penampangnya ini diisi dengan serbuk bahan obat, diameternya tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam bejana disolusi. Nah, ini nanti hasilnya adalah kita membuat profil waktu terhadap jumlah yang terdisolusi per satuan luas areanya itu. Ya. Jadi ini hanya untuk tambahan pengetahuan bahwa ada yang namanya disolusi intrinsik, tetapi dia lebih untuk karakterisasi dari bahan aktif ya atau bahan obat. Nah, jadi setelah yang di bagian satu ini, bagian awal ini, kalau kalian bisa memahami atau bisa membedakan apa itu kelarutan dan apa itu disolusi, artinya sudah paham. Kemudian bisa menjelaskan apa sih kegunaan dari uji disolusi, dan kemudian konsep atau teori disolusi menurut noise Whitney. Dan yang pastinya adalah menjawab pertanyaan mengapa disolusi harus dilakukan pada kondisi sync. Ya. Karena ini yang seringkali kalau soal ini disampaikan tidak bisa dijawab. Nah itu. Ya. Nah, berikutnya masuk ke metode disolusi dan faktor yang mempengaruhi hasil uji disolusi, ya. Nah, kalau kemarin disolusi menggunakan Dayung Ibu. berbentuk dayung, ya. Nah, dan dia masuk ke dalam bejana. Jadi, kalau nanti ini ada semua di Farmakope, FI6 ada di bagian saya lupa 1281 ya yang belakang-belakang itu ya terkait dengan uji disolusi. Jadi ada 4 sebetulnya untuk model untuk alat uji disolusi
Ada 4, di mana tipe 1 dan tipe 2 itu sebetulnya statis. Kenapa dikatakan statis? Karena menggunakan bejana dengan volume 1 liter maksimum, kemudian medianya diisikan di situ. Nah, tinggal pengaduknya yang berbentuk mana? Basket atau dayung, tipe 1 atau tipe 2. Ya. Nah, selain itu juga ada yang berbentuk reciprocating silinder, nanti kita lihat ya, dan ada juga yang berbentuk flow through cell ya. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa kok 1 liter yang dijadikan patokan untuk bejana disolusi? Nah, jadi gini, ini sebetulnya ini yang harus diingat ya, bahwa Em, 1 liter itu sebetulnya tidak betul-betul menggambarkan kondisi di dalam tubuh sih sebetulnya ya. Karena kalau kita lihat kapasitas lambung itu 1 liter lebih, 1,5 mungkin ya. Usus juga saya lupa berapa. Nah, tapi ini lebih ke arah karena ini untuk pengujian rutin ya, QC rutin, maka dia melakukan pendekatan yang paling ekonomis sebetulnya. Kita mau pakai bejana disolusi 2 liter ada. Nah, ada juga bejana disolusi 250 mililiter atau mini dissolution juga ada. Nah, tapi yang umum adalah yang 1 liter. Jadi ini pendekatan ada juga yang mengasumsikan yaitu bisa merefleksikan jumlah cairan di dalam GI tract ya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ini lebih ke arah teknis sebetulnya. Ya. Nah, jadi volume 500, maksimalnya 1 liter, di mana diisinya biasanya minimal 500 mililiter sampai dengan 1 liter atau rata-rata 900 mililiter. Nah, dan ini statis kenapa? Karena satu ya bejananya memang ditaruh gitu aja diem dan juga media yang masuk dia akan tetap ada di situ sampai dengan proses selesai. Ya. Nah, kemudian ada juga model bejana ada model lain yaitu tipe 3 yaitu reciprocating cylinder dan juga flow through cell. Nah, kita lihat ya. Nah, basket, nah, kalau basket ini utamanya untuk yang sediaan cenderung mengapung, densitasnya rendah ya. Bisa juga untuk suppositoria. Nah, tapi kalau untuk kapsul ini yang harus jadi catatan ya. Kapsul itu sebetulnya tipe 2. Nah, tapi dia bisa masuk ke tipe 1 dengan catatan bahwa ketika kapsul itu cangkangnya pecah, dia enggak menempel di basketnya ini, karena ini yang seringkali menjadi masalah. Jadi dia menempel di permukaan keranjangnya, jadi menghambat zat yang terlarut dan akan lepas. Itu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri untuk kecepatan, ada sedikit beda antara basket dengan dayung. Ya. Nah, kalau dayung itu untuk yang bisa tenggelam ya. Tablet, kalaupun dia kapsul cenderungnya ngapung bisa diberi pemberat atau istilahnya sinker ya. Nah, bisa juga untuk digunakan untuk uji suspensi ya. Sudah pernah dengar istilah suspensi? Nabil pernah dengar istilah suspensi? Nabil Satriaji ada? Iya, Bu. Ya, sudah pernah lihat suspensi itu seperti apa? Sudah. Oke, suspensi itu yang seperti apa? Beda nggak antara suspensi dengan larutan? Better. Nah, kalau suspensi yang bagaimana? Itu yang Pak, terdisposif dalam cairan pada air, berbasis air, Air. Nah, yang terdispersi itu padat atau apa? padat. Padatan. Jadi padatan ya, dia terdispersi pada cairan ya. Dia tidak larut, hanya terdispersi artinya menyebar merata. Jadi artinya dia sebetulnya masih sediaan padat ya, ada padatan di situ. Nah, suspensi ini bisa menggunakan jadi kita kalau mau memastikan apakah partikel-partikel padat yang terdispersi itu pelepasannya bagaimana, larutnya bagaimana, kita bisa gunakan bentuk dayung. Hanya saja karena kalau dia suspensi artinya kan sudah tidak ada proses disintegrasi ya, dia sudah menjadi partikel-partikel yang kecil, maka kecepatan pengadukannya justru yang paling rendah. Supaya apa?
supaya kita bisa betul-betul melihat perubahan dari profil disolusinya ataupun berapa jumlah yang terlarut itu ya. Nah, jadi ini tipe 2 ya. Tipe 1 tadi bisa digunakan sebagai alternatif kapsul ataupun juga alternatif pelet ya. Nah, kemudian masuk tipe 3 yaitu reciprocating cylinder. Ada yang sudah pernah melihat sediaan pelet, Elsa? Pernah? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Oke, ada yang pernah mungkin siapa ya? Fanny Destiana. Sudah pernah melihat sediaan pelet, Fanny? Itu yang kapsul isinya berat-berat kecil itu. Iya, jadi ada kapsul isinya bulatan-bulatan kecil ya. Ini salah satunya vitamin C ada yang isinya kayak bulat-bulat kecil ya, betul. Nah, ini namanya pelet yang digambar ini warna-warni ini. Jadi dia ukurannya kecil, mulai dari 100 atau 200 mikrometer sampai sekitar 700-800 mikrometer ya. Nah, ada juga yang namanya mini tablet ya, yaitu tablet dengan diameter mulai dari 2 milimeter atau 0,2 cm. Kecil sekali ya. Nah, biasanya palet atau mini tablet ini dia diuji dengan alat yang tipe 3 atau reciprocating cylinder. Walaupun alternatifnya, karena alat ini juga tidak murah ya, bisa menggunakan eh, tipe yang basket ya. Ataupun kalau mini tabletnya bisa tenggelam, bisa juga dengan yang tipe 2. Nah, perbedaannya apa? Kalau reciprocating cylinder, dia volumenya kapasitasnya hanya 100 sampai 300 mili, kecil ya. Ini yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian karena dia volumenya kecil, pastinya yang ada di situ yang mudah larut ya. Ataupun mudah larut tetapi dia diperlambat atau diatur pelepasannya. Nah, jadi itu tipe 3 ya. Reciprocating cylinder ditujukan untuk sediaan ukuran kecil, mudah larut ya. Sediaan ukuran kecil yang bagaimana? Oh, pelet dan mini tablet itu. Dan biasanya sediaan yang mudah larut dan kemudian dimodifikasi menjadi sediaan yang dilepasnya bertahap atau diperlambat. Nah, berikutnya ini flow through cell. Nah, flow through cell ini berbeda dengan bejana tadi kan statis dan kita harus hitung sync condition-nya ya. Berapa volume untuk mencapai kondisi sync. Nah, kalau flow through cell ini memang ditujukan untuk yang sukar larut. Kalau sukar larut kan dia pasti besar ya, ataupun penambahan surfaktan misalkan. Kenapa kok dia bisa lebih bagus, lebih sesuai? Karena apa? Misalkan kita untuk yang model yang tadi ya, yang statis, paling nggak kita mungkin butuh 2 liter untuk bisa melarutkan semuanya. Nah, untuk memastikan terjadinya proses pelarutan. Nah, kalau di flow through cell, ini sediaannya, ini ada di sini ya, kalian bisa lihat di layar ya. Jadi ini ada dosage form di sini, atau ini mungkin di gambar yang kalian lihat ya, jadi dia masuk di dalam tube gelas ini. Nah, kemudian medianya ini dipompakan masuk berkontak dengan dosage formnya ini ya. Nah, tetapi dia tidak lama-lama tinggal di sini, beda dengan yang bejana. Jadi dia media kontak dengan sediaan, kemudian begitu selesai berkontak, kayak lewat aja. Dilewatkan, kemudian dia dipompa keluar dan diperiksa. Dari yang kontak tadi sudah berapa banyak yang terlarut. Itu. Bisa dipahami ya perbedaannya di sini ya. Nah, sehingga di sini tidak ada media yang tinggal lama berkontak dengan si ininya obatnya. Jadi hanya dipompakan medianya berkontak dengan sediaannya, kemudian langsung dipompa keluar dan diperiksa berapa yang sudah terlarut. Itu. Jadi kita bisa memompa terus-menerus dalam jumlah banyak ya, nggak masalah ya. Itu. Nah, ini idealnya untuk yang eh, kelarutannya rendah ya. Karena yang masuk berkontak di dalam sini paling hanya 4 sampai 16 ml kecil jumlahnya ya. Itu. Nah,
Jadi tipe 1 sampai dengan 4 itu ditujukan untuk sediaan padat rute per oral, 5, 6, dan 7 itu untuk transdermal. Ya, ini modifikasi nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, oke, berikutnya adalah yang terkait dengan alat kalibrasi. Itu. Ada yang ingat atau tahu apakah itu kalibrasi? Mas Dar Rosidi ada? Mas Dar ada? Ya, Ibu. Ya, kalibrasi Eh, itu apa? Setahu saya proses pengukuran dan penyesuaian atau instrumen ketika Nam- konsistensi. Bisa tolong diulangi dengan lebih perlahan? Ya. Proses pengukuran dan penyesuaian alat untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengukurannya, Bu. Ya, pengukuran alat ya. Jadi dia dibandingkan dengan suatu standar untuk tahu, oh ini sesuai atau tidak ya. Sederhananya demikian. Oke. Nah, jadi di solusi ya yang kalian gunakan di praktikum itu juga harus dikalibrasi ya. Dikalibrasi itu artinya dipastikan bahwa apa yang kita masukkan di situ parameternya yang tertera di situ itu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dengan dibandingkan terhadap pembandingnya atau dengan menggunakan alat ukur yang sesuai ya. Kalibrasi paling gampang itu kan timbangan. Jadi kalau kita nimbang 50, bener nggak 50 ya? Artinya dibandingkan dengan menimbang anak timbangan 50 gram contohnya ya. Nah, kemudian jadi di sini pertama adalah suhu. Kalau kalian menggunakan alat disolusi kan selalu setting suhu 37. Nah, apakah 37 ini betul-betul 37 di alat itu dan bisa membuat medianya suhunya menjadi 37 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kecepatan rotasi. Kalau kita masukkan 50 RPM, benar tidak ini si dayung atau si basketnya berputarnya 50 RPM. Nah, itu nanti harus diukur dengan alat ukur yang sesuai untuk bisa memastikan bahwa dia adalah yang tertera itu sama dengan yang terjadi di situ. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah posisi pengaduknya ini. Ya, jadi biasanya dikalibrasi karena kita ini mayoritas yang dipergunakan adalah model bejana ya. Jadi kita bicara yang kalibrasi yang untuk model tersebut ya. Posisi alat dayungnya ini betul tidak sekian 2,5 cm dari dasar, tidak kurang dari 1 cm dari tepi dan dia kemudian betul-betul ada di posisi tengah-tengah bejana. Nah, kemudian posisi samplingnya ya, karena posisi kanula ini standarnya adalah di atas permukaan pengaduk ya, di atas atau jadi berada di tengah-tengah atau lebih tepatnya di antara posisi permukaan bawah dari media dan permukaan atas dari si pengaduk kalau kalian lihat di gambar ini ya. Sehingga kalau volumenya berubah, volume media 500 mili versus 900 mili itu posisi kanulanya harus disesuaikan. Nah, itu harus dikalibrasi dari waktu ke waktu. Biasanya 6 bulan sekali atau kalau mungkin di institusi pendidikan ya setahun sekali ya. Dan kemudian juga setelah itu kita cek kinerjanya dengan melakukan pengujian menggunakan tablet untuk verifikasi. Tabletnya dulu ada 2, prednison dan asam salisilat, tetapi yang banyak digunakan sekarang adalah prednison karena asam salisilat memberikan masalah, jadi dia lengket. Nah, kemudian dilihat profil, ya jadi kita biasanya menggunakan tablet verifikator prednison, ada 6, kemudian dibuat plot profilnya, dilihat model profilnya sama tidak dengan yang tertera di sertifikatnya. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Nah, berikutnya tadi sudah di awal dikatakan, oke, kalau kita punya Panadol versus paracetamol bisa jadi dia berbeda efeknya. Berbeda efeknya artinya bisa terlihat nampak dari profil disolusinya berbeda ataukah tidak. Jadi faktor yang bisa mempengaruhi apakah hasil disolusinya itu cepat atau lambat. Yang pertama adalah dari bahan aktifnya itu sendiri atau bahan obatnya. Masuk tadi saya sampaikan bahwa ukuran partikel yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda ya.
Kemudian bahan tambahan tadi sudah dikemukakan ya. Jadi apakah kalau kita menggunakan bahan-bahan yang mudah larut bisa jadi disolusinya lebih cepat tercapai dibandingkan bahan-bahan yang agak sukar larut ya. Nah, setelah itu juga bagaimana kita mencampurkan bahan tersebut atau urutan pencampurannya serta metode pembuatannya. Dan juga kalau dari sisi sediaannya yaitu kemasannya. Apakah kemasannya itu bisa melindungi selama prosesnya. Kalau dari bahan aktifnya terkait dengan sifat fisiko-kimianya, biasanya kelarutan dan kemudian juga ukuran partikel. Formula dalam hal ini eksipien yang digunakan kalau kita menggunakan ada kasus di sini. Phenytoin, dulunya dia menggunakan kalsium sulfat yang kurang larut. Sehingga tercapainya kadar di dalam darah itu ada perlambatan. Ya. Kemudian ini kasus tahun 60 atau 70-an gitu ya. Kemudian diganti dengan laktosa, disolusinya cepat. Jadi misalkan kalau pakai kalsium sulfat mungkin 1 jam baru mencapai 85%, kalau pakai laktosa 30 menit sudah mencapai 85%. Misal ya, ini saya juga agak lupa detailnya ya, tapi intinya disolusinya meningkat, kecepatan terdisolusinya meningkat, kadar di dalam darahnya meningkat. Tetapi ini ternyata tidak dikehendaki karena justru lonjakan phenytoin yang terlalu tiba-tiba di dalam darah menimbulkan kematian. Ya. Jadi makanya kalau untuk obat-obat yang rentang luas itu mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau rentang sempit itu yang harus hati-hati. Nah, kemudian proses manufaktur ini akan kalian pelajari di semester mendatang. Termasuk juga kalau kita mencampurkan bahan yang hidrofobik, kalau terlalu lama, maka dia bisa mengakibatkan penundaan atau hambatan pada proses pembasahan. Ingat tadi bahwa pembasahan itu faktor yang penting pada proses disolusi. Ya. Ataupun juga misalkan tablet yang terlalu keras, dia disintegrasi atau pecahnya menjadi lama, dia mungkin tidak mempengaruhi disolusi secara keseluruhan, tetapi dia memperlambat awal mula disolusi. Ya, ingat bahwa disintegrasi itu tidak menjadi jaminan suatu bahan bisa terdisolusi, tapi dia bisa mempengaruhi dalam artian kalau tabletnya nggak pecah-pecah, awal mula disolusinya menjadi lebih lambat. Ya. Nah, kemudian juga kemasan yang bisa memastikan bahwa obat itu stabil. Kalau dia uji disolusinya masih memenuhi, berarti artinya bahannya masih tidak terjadi kerusakan, disolusinya juga masih memenuhi persyaratan. Itu dari sisi sediaannya. Dari sisi alat, tadi kenapa butuh kalibrasi, yaitu untuk memastikan alatnya itu memang sesuai kesejajaran dan geometri dalam artian kita letakkan bejana, kita letakkan pengaduknya, posisinya memang center, posisinya sesuai. Kemudian kecepatan pengadukan tadi terkait dengan ketebalan lapisan difusi, lokasi pengambilan, kalau kita mengambil terlalu ke dasar, bisa jadi dia konsentrasinya terlalu besar, sedangkan kalau kita mengambil terlalu ke tepi atau terlalu dekat dengan dinding, bisa jadi dia juga agak kurang. Jadi memang harus tepat di tengah-tengah tadi posisi kanulanya ya, karena itu adalah posisi yang memungkinkan semua sudah terdistribusi homogen. Nah, kalau kemudian juga meletakkan alat uji disolusi, itu juga jangan dekat dengan jalan raya. Ya, karena getaran dari kendaraan, apalagi kendaraan-kendaraan besar, itu bisa mempengaruhi. Ya, kemudian ada tipe alat pengaduk, kita pakai bejana dengan, kita menggunakan basket dibandingkan dengan menggunakan pedal bisa jadi berbeda hasilnya. Ya, jadi harus ada validasi juga. Ya, nah. Ini jangan lupa tentang sampling point ya. Posisinya di tengah-tengah, di permukaan atas, di atas dari permukaan yang paling atas dari pengaduk, dan di bawah media disolusinya, dan tidak boleh terlalu dekat dengan dinding dari bejana. Jadi biasanya 1 cm. Ya. Nah, dari sisi sediaan kita, dari sisi alat, kemudian juga dari sisi media, maka ini harus sesuai semua dengan ketentuan.
Nah, sorpsi itu artinya ada, makanya bejana disolusi itu dari bahan yang inert yang meminimalkan penyerapan dari media ke bejana. Ya, pola aliran itu artinya pada saat pengadukan dia arahnya sudah sesuai. Nah, kalau gas terlarut, kira-kira kenapa kok gas ini tidak boleh ada atau seminimal mungkin, bahkan hampir nggak ada di dalam media? Pengaruhnya apa? Gas terhadap kelarutan kira-kira. Roy mungkin? Roy Ardiansyah. Mungkin dari segi eh, stabilitas dari memengaruhi proses dissolusinya. Oke, jadi dia kalau kira-kira ada gas, mempercepat atau memperlambat kelarutan? Kalau menurutmu? Mempercepat. Bisa mempercepat, ya betul. Jadi bisa jadi hasilnya malah yes. Makanya idealnya satu, menuangkan media disolusi perlahan-lahan supaya tidak ada bubble atau gelembung yang terbentuk. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan disonikasi terlebih dahulu ya medianya, disaring, disonikasi, atau bisa juga dengan menggunakan digeser atau penghilang gas. Ya, cuman digeser ini agak mahal ya untuk investasinya. Itu. Jadi pastikan bahwa tidak ada gelembung udara ataupun gas yang terlarut di situ. Ya. Nah, kemudian juga dari semua hal itu yang paling bisa mempengaruhi proses melarut atau proses disolusi ini kecepatan gas dan juga kontaminasi dari media. Maka membuat media disolusi itu harus sehati-hati mungkin ya, mulai dari perhitungan sampai dengan pencampuran dan adanya kontaminan atau pengotor. Nah, ini untuk proses sampling ada yang offline dan online. Offline itu seperti yang kalian lakukan di praktikum ya, jadi nggak langsung nyambung dengan alatnya. Ya, jadi preparasinya masih manual. Nah, kalau yang online artinya sampel ini langsung dipompa masuk ke dalam sampler, auto sampler, kemudian disaring, kemudian oleh sistem langsung diinjekkan ke instrumen. Ya, itu. Nah, ini media disolusi ya. Jadi ini sudah pernah dibahas di praktikum. Nah, yang pasti adalah ada media disolusi yang dengan enzim dan tanpa enzim. Untuk obat-obat yang mungkin absorpsinya dipengaruhi oleh keberadaan dari makanan ataupun enzim tertentu, maka untuk uji disolusinya disarankan menggunakan yang ada enzimnya. Tapi ini juga tidak mudah karena untuk analisanya juga harus benar ya. Nah, kira-kira ini kalau ada surfaktan, fungsi dari surfaktan apa kira-kira? Torik, Muhammad Torik. Apa yang kamu ketahui tentang surfaktan? Eh, Kalau sepengetahuan saya, surfaktan itu dia digunakan di misal deterjen itu untuk meningkatkan daya bersihnya. Ya, betul. Jadi untuk meningkatkan daya bersih, betul. Jadi itu nanti ada di antar muka ya, minggu depan ya. Nah, hutan ya. Jadi dia menurunkan tegangan permukaan. Artinya bisa membantu kelarutan ya. Nah, sehingga surfaktan ini bisa digunakan ketika volume media yang dipergunakan masih belum memungkinkan tercapainya sink condition. Ya. Nah, cuman hanya saja ini tidak boleh terlalu tinggi, biasanya 1%. Ini ada di guidance yang FDA ya. Dan macam-macam surfaktan bisa dipergunakan di sini selama dia aman untuk pemberian per oral. Ya, aman dalam artian tidak mengiritasi, kemudian tidak ada lethal dose yang mematikan, seperti itu. Ya. Dan yang paling penting adalah dia kompatibel dengan media disolusi. Nah, SDS, ada yang tahu singkatan SDS itu apa? Atau SLS? Surya, ada Surya? Pernah dengar SDS atau SLS? Nggak ingat. Nancy, SDS singkatan dari sodium
Dodecyl sulfat. Ya, sodium dodecyl sulfat, sodium dia. Nah, jadi gini, kalau media disolusi itu kan bisa tergantung dari target organnya ya. Misalkan untuk pH 6,8 kita menggunakan dapar fosfat atau mungkin yang paracetamol juga pH 5,8 dapar fosfat. Daparnya adalah dapar kalium K. Nah, ini yang harus hati-hati bahwa sodium ketemu dengan kalium, SDS kalau masuk ke dalam dapar kalium, pada konsentrasi tertentu terjadi salting out. Jadi dia malah tidak larut. Nah, jadi surfaktan ini harus hati-hati dalam pemilihannya, mempertimbangkan kompatibilitas dengan media disolusi yang akan dipergunakan. Dan biasanya yang paling netral, paling aman yang non-ionik sebetulnya. Ya, twin atau polisorbat. Bisa 20, bisa 80. Ya. Nah, jadi itu pertimbangan lain pada penambahan surfaktan. Jadi ini diperbolehkan, tapi ada batas maksimalnya ya untuk meningkatkan, membantu tercapainya kondisi sink. Gitu. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini atau mungkin sudah ada yang kurang jelas? Oke, Kak Darisman sudah cukup jelas atau masih bingung? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk uji disolusi, nah yang sudah melakukan uji disolusi, kemarin nilai nilai uji disolusinya itu dinyatakan sebagai nilai apa? Kalau di monografi, istilahnya apa? Yang kemarin sudah praktikum. Kak Darisman, nilai apa? Kalau di monografi itu. Mohon maaf Ibu, untuk pertanyaannya apa boleh minta tolong diulang? Ya, kalau di monografi itu hasil uji disolusi, ya, berapa persennya itu dinyatakan sebagai nilai apa istilahnya? Nilai keberterimaan minimalnya itu 80% Mm. nilai Q-nya. Nah, nilai Ki, ya, oke, ya. Jadi nilai keberterimaan atau nilai Ki yaitu kadar obat yang larut di dalam durasi uji disolusi yang dipersyaratkan, ya, nilai keberterimaannya, ya, atau kadar sebetulnya persentase atau yang terlarut, ya. Nah, kemudian selain nilai Ki, kalau nilai Ki ini biasanya untuk QC rutin ya yang di monografi, jadi hanya satu titik itu. Nah, ada kalau kita membuat profil disolusi. Nah, nanti yang belum ya kalian akan belajar profil disolusi artinya kita mengambil sampel ya. Misalkan durasi uji disolusinya 2 jam. Nah, pada waktu-waktu tertentu kita ambil sampel, kita tetapkan berapa jumlah yang sudah terlarut ya. Nah, kalau untuk nilai Ki ini biasanya satu titik, kemudian bisa juga 2 titik. Biasanya ini untuk sediaan bahan obat yang sukar larut ya. Jadi dia minta di 2 titik. Atau bisa juga sediaan yang targeted. Jadi artinya dia lepas di area tertentu. Misalkan lepasnya di usus, maka dia harus diuji juga di cairan lambung apakah terjadi kebocoran ataukah tidak. Ya, jadi satu sediaan dia diuji di 2 media. Jadi diuji di lambung dulu sekian waktu ya, sesuai dengan durasi untuk waktu pengosongan lambung biasanya. Kemudian dilanjutkan sediaan yang sama, harusnya dia masih utuh ya. Dia dipindah ke media untuk usus ya. Itu. Jadi namanya uji disolusi 2 deret. Jadi nyambung. Nah, kalau 2 titik ini artinya medianya satu, tapi dia ngambilnya di 2 waktu yang berbeda. Nah, ini tadi ya kriteria, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk disolusi, yaitu profilnya, ini kita bisa menentukan yang namanya C3C atau artinya kadar yang terlarut pada waktu tertentu. Ya, misalkan kalau C10 ya berarti kadar yang sudah terdisolusi pada waktu 10 menit. Atau C30 kadar yang terdisolusi pada waktu 30 menit.
Artinya kita melihat pada 30 menit, kemudian kita tarik garis ke atas, menyentuh dengan kurva dari obat yang kita uji ya. Misalkan di sini ditanyakan C30-nya bahan B. Nah, artinya kita tarik garis waktu 30, menyentuh ke kurva B ini, ya, profilnya B, kemudian kita tarik ke arah persen disolusinya. Nah, itu akan terlihat C30 atau kadar yang sudah terdisolusi dalam waktu 30 menit itu berapa persen, ya. Oke, kalau di contoh ini digambar C30 untuk obat B ini berapa persen, Fatina? Fatina, 50%. ya betul, 50%. Jadi C itu concentration, artinya yang ditanyakan konsentrasinya. Berapakah konsentrasi pada waktu 30 menit? Nah, kalau T itu time, artinya waktu. T80 artinya waktu yang diperlukan untuk mencapai disolusi 80%. Ya, artinya kita tarik garis dari persen disolusi 80-nya ini menyentuh ke kurva yang dimaksud. Misalkan kalau di sini obat A ya. Oke, nah obat A ini berarti 80%-nya tercapai dalam waktu 40 menit gitu. Ya, jadi cara membacanya seperti itu. Nah, bisa juga dengan menghitung efisiensi disolusi. Efisiensi disolusi, ya itu artinya kita membuat profil disolusi, kemudian kita menghitung area di bawah kurvanya ini berapa, dibagi dengan area yang seharusnya kalau dia 100% terdisolusi. Ya. Jadi di sini misalkan kita sudah membuat profilnya dari 0 sampai T, misalkan 60. Nah, kita bagi ke dalam segmen-segmen waktu, kemudian kan totalnya. Jadi misalkan yang pertama kita baginya dari 0 sampai 5 menit. Berarti artinya kalau kita pakai rumus segitiga adalah alasnya 5, 0 sampai 5. T-nya itu sesuai dengan persennya. Berarti kan kalau rumus segitiga, luas segitiga itu apa? Ada yang ingat? Dihan, ada Dihan? Dihan Elviana ada? Iya, Bu. Masih ingat menghitung luas segitiga pakai rumus apa? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi bagi 2, ya. Itu. Oke. Nah, jadi kita bisa menghitung. Oke, area pertama ini kan bisa segitiga. Nah, kemudian yang kedua ini, area yang kedua ini bisa menggunakan rumus trapesium, atau kalau lupa rumus trapesium ya berarti segitiga tambah ini, persegi panjangnya ini. Nah, jadi alasnya itu sesuai dengan segmen waktunya. Kalau misalkan ini yang area pertama 0 sampai 5, area kedua 5 sampai 10, berarti alasnya yang kedua kan 5 sampai 10 kan 5 berarti, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dihitung total areanya ini berapa, kemudian dibagi dengan luas area apabila dalam waktu 60 menit ini sudah tercapai 100%. Ya, itu. Bisa dipahami? Vina, bisa paham yang saya maksudkan? Atau masih bingung? Sudah paham, Ibu. Oke, ya. Nah, kalau misalkan dia mula pelepasannya tidak dari nol, jadi ada jeda di sini atau lag time, biasanya nih kalau kapsul ya kita menghitung mulai terjadinya disolusi dibagi dengan area kalau 100% itu terdisolusi pada waktu yang sama, ya. Nah, jadi gunanya apa? Ini biasanya kalau nanti kalian mengembangkan formula, mencari formula yang paling baik ya, paling besar disolusinya, ya. Ini biasanya kalau kalian nanti mengambil skripsi yang terkait dengan formulasi ya di farmasetika. Disolusi. Nah, jadi profil disolusi, mau nanti kita mau melihat hanya C-nya berapa, T-nya berapa, atau efisiensi disolusinya, dan kemudian juga ada uji disolusi terbanding. Nah, itu gunanya semua untuk mengembangkan formula, kemudian formula yang sudah terpilih, artinya komparasi dibandingkan dengan originatornya juga dekat atau sama, baru kemudian diproduksi dan dilakukan uji disolusi secara rutin.
Nah, ini saya tidak jelaskan lebih jauh ya. Nanti ini akan lebih banyak di praktikum, tapi yang sudah praktikum kemarin sudah cukup jelas tentang ada faktor namanya faktor koreksi. Ya. Nah, jadi ini nanti ya kita simpen dulu ya. Karena kan kalian juga pada saat ujian kan di UAS ya, jadi harusnya aman ya. Jadi intinya kalau kita sudah membuat profil disolusi, kita kalau menggunakan modul bejana, kita harus memperhitungkan yang namanya faktor koreksi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan flow through cell, kita tidak perlu faktor koreksi ya. Faktor koreksi itu tujuannya apa? Supaya yang dihasilkan itu betul-betul yang real. Kenapa? Karena profil disolusi itu, sorry, ini saya agak cepetin dikit ya. Nah, profil disolusi itu adalah waktu terhadap persen yang terdisolusi atau total. Dalam artian persen terdisolusi ini total atau istilahnya kumulatif ya, jumlah totalnya. Nah, profil disolusi ya, yang ini yang penting untuk kalian pahami adalah ada namanya uji disolusi terbanding. Jadi tadi kan ada membandingkan formula kita dengan formula originator atau membandingkan ketika kita membuat batch hari ini dengan bahan obat asal China, kemudian kita ganti bahan obat itu profilnya sama. Nah, dari mana kita mengatakan bahwa oh ini A, B, dan inovator itu sama, kita harus melakukan yang namanya perhitungan. Ya, perhitungan itu disebut sebagai sorry, faktor kemiripan. Ini agak, nah ini atau F2. Ya, jadi ada similarity dan ada different factor. Nah, ini ya, ini nanti kalian bisa baca di suplemen file Excel yang saya unggah di aula sudah ada ya. Jadi ada RT, ada TT. Nah, apakah ini ya? Jadi ini, bentar. Misalkan kita punya produk kita, produk uji, ya. Kita kita katakan itu sebagai tes ya, TT. Kemudian produk pembanding itu sebagai reference, ya, sebagai pedomannya. Nah, kemudian kita menghitung persen terdisolusi dari masing-masing produk pada setiap waktunya, ya. Nah, selisih antara persen terdisolusi produk uji dengan produk pembanding pada waktu yang sama, ya, itu ada di sini ya, RT kurangi TT ini, tapi kita harus menghitung pada semua titik waktu yang masih diperhitungkan untuk F2-nya ini ya. Jadi mungkin agak bingung ya. Jadi gini, kalau kita mau melakukan uji disolusi terbanding atau kita mau membandingkan profil disolusi, satu, jumlah tablet yang diuji sebanyak 12 ya. Itu sudah ketentuannya. Nah, dari 12 tablet itu masing-masing ditentukan dari waktu ke waktu untuk disolusinya. Nah, minimal ada 3 titik waktu. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya paracetamol durasinya 30 menit, ya kita harus ambil sampelnya menit ke-5, menit ke-10, menit ke-20, atau menit 5, 15, 30, paling enggak ada 3 titik. Seperti itu. Ya. Nah, jadi 12 unit, ada 3 sampling points. Kemudian di setiap titik waktu, dari 12 sampel itu, ya simpangan baku relatifnya, jadi misalkan titik pertama 5 menit. Jadi pada 5 menit, itu simpangan baku relatif dari 12 tablet tersebut tidak lebih dari 20%. Nah, pada waktu pengambilan yang berikutnya tidak lebih dari 10%. Ya. Sampai di sini bisa dibayangkan, dipahami? Jadi kalau mau bikin ini, sorry, maaf ya, bikin kalian pusing dikit. Kita mau bikin grafik seperti ini aja, itu butuh 12 tablet. Jadi inovator 12 tablet, generik 12 tablet, generik satunya 12 tablet. Ya. Kemudian pada tiap titik waktu
tentukan berapa persen yang terdisolusi. Ya. Nah, kalau misalkan kita membandingkan untuk yang BCS kelas 2, artinya dia sukar larut, kita harus membuat profil ini di 3 media yang berbeda. Jadi hitung aja, satu media butuh 12 tablet. Kalau kita lakukan di pH 1,2, pH 4,8, pH 6,8, berarti kali 3, butuh 36 tablet. Ya, itu. Bisa dipahami ya, Sapria? Bisa paham? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, kemudian ya, ini saya nggak bahas RT kurangi TT-nya, nanti kalian bisa coba di Excel ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa email saya. Nah, misalkan kita punya obat yang kita uji durasinya 60 menit. Kita ambil di menit ke 10, 15, 30, dan 45, dan 60. Ini merupakan hasil dari 12 tablet masing-masingnya. Nah, ketentuan untuk melakukan interpretasi hasil pembandingan profil disolusi adalah tadi kan ada rumus F2 tadi ya, RT kurangi TT, nah T-nya adalah T sesuai waktu sampling ya. Tapi apakah semua waktu sampling ini harus dihitung selisihnya? Tidak. Sebab ketentuannya adalah kalau salah satu kita berhenti menghitung memasukkan waktunya itu sampai dengan waktu di mana 85% atau lebih zat aktif itu sudah terdisolusi. Ya. Jadi kalau lihat dari data ini dari menit ke 10 sampai 60, ini 85% atau lebihnya tercapai di menit ke berapa? 45 atau 60? Pertanyaan saya. Surya, coba kamu lihat. Ini. 10 sampai 60. Lebih besar kadar yang terdisolusi lebih dari 85% terjadi di menit ke 45 atau ke 60 menurut Surya. Maaf Bu, bisa diulangin tadi kurang jelas. Ada kan? Kamu nampak kan di layar monitormu sekarang ya? Nah, dari 10 sampai 60 waktu samplingnya. Nah, pada menit yang ke-45 ataukah menit yang ke-60, kadar 85% atau lebih yang terdisolusi itu terjadi. 45 ya Bu. 45. Oke. Artinya ya, ini kalau masuk ke rumus ini RT dikurangi TT dari T T-nya mulai dari T10 sampai T45 saja ya. Kenapa? Karena 85% atau lebih yang pertama kali terjadi itu ada di menit ke-45. Jadi kalian hanya perlu menghitung jumlah atau totalan selisih antara produk uji terhadap produk pembanding mulai dari menit ke-10 sampai menit ke-45 ya. Tidak perlu sampai menit ke-60 dimasukkan ke dalam rumus. Itu. Bisa dipahami? Fatina bisa paham? Sabu. Oke. Nah, jadi satu, kalau kita melihat data ini, apakah semua harus dihitung, dimasukkan ke dalam rumus F2? Selisih ini semua harus dihitung di setiap waktu? Tidak. Kita lihat 85%-nya terjadi di mana? Di 85% yang terjadi itu, datanya berhenti. Artinya cukup sampai di situ yang kita masukkan. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat ini data yang berbeda lagi. 10 sampai 60, tapi ada data yang berbeda. Nah, Nabila, bisa menjelaskan kenapa kita hanya perlu menghitung atau memasukkan nilai untuk menghitung F2-nya dari menit ke 10 sampai ke 30 saja. Nabila Anandita. Hmm. Halo? Bentar Ibu. Oke. Karena yang terdisolusi di menit 30. Ya, jadi yang tercapai yang 85% atau lebih tinggi itu sudah terjadi di menit ke
30. Jadi dan ini sudah cukup 3 titik ya, 10, 15, 30. Jadi yang ini 10, 15, 30, 45, 4 titik ya karena memang terjadinya di menit ke-45, 85% atau lebih yang pertama kali terdeteksi. Nah, yang ini ya terdeteksinya di menit ke-30, artinya ya 30 dan menit-menit sebelumnya yang masuk ke persamaan F2-nya. Oke? Jadi yang 45 dan 60 tidak perlu masuk ke perhitungan. Nah, yang ini ya satu tadi 85%-nya tercapai di menit keberapa. Nah, disitulah perhitungannya cukup sampai di situ yang dimasukkan ke rumus F2. Nah, kemudian kalau pada kondisi ini di mana pada 15 menit. Jadi ini yang harus diingat ya. Kalau 15 menit ya, dua produk ini sudah mencapai 85% atau lebih ya. 15 menit ya. 15 menit sudah lebih besar sama dengan 85%. Artinya ini dua-duanya ya. Dua produk ini otomatis sudah sama. Kita tidak perlu menghitung nilai similarity atau F2 tadi. Ya. Oke. Torik, Muhammad Torik bisa paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau di sini ya, masih Torik coba. Ini apakah kedua-duanya sudah mencapai 85% dalam waktu 15 menit atau tidak? Di tabel yang ini. Sebentar, Bu. Hmm. Torik hilang. Kalau untuk yang waktu 15 menit itu sebetulnya belum mencapai 85%. Oke, hanya salah satu ya yang mencapai 85% atau lebih ya. Ya. Oke, jadi produk pembandingnya sudah lebih besar sama dengan 85%, yaitu sebesar 86,4, yang produk ujinya belum. Nah, artinya dia nggak bisa dikatakan langsung sama. Ya, kalau yang ini, saya mundur sebentar. Kalau yang contoh ini, ya, yang 15 itu 87,5% untuk produk uji dan 86,4% untuk produk pembanding dalam waktu 15 menit, otomatis sudah sama karena kedua-duanya sudah lebih besar dari 85%. Nah, yang ini, contoh yang ini, yang ada di layar sekarang, 15 menit produk ujinya 80,4, produk pembandingnya 86. Artinya tidak kedua-duanya, hanya salah satu saja yang sudah lebih dari 85% dalam waktu 15 menit. Artinya ini masih harus dihitung F2-nya atau nilai similarity-nya. Ya. Dan ingat, nilai similaritas butuh minimal 3 titik. Sehingga ini ada berapa titik? Kalau yang bisa dihitung di sini berarti hanya menit keberapa dan keberapa, Dinda? Dinda Ratih, Aurelia? Masih mute? 10. 10 dan 15 ya. Karena kan yang pertama kali tercapai di 85% kan menit ke-15. 30 dan seterusnya kita nggak anggap itu ya. Artinya kita hanya punya 2 titik dan salah satunya belum 85%. Kita harus hitung similarity factor atau F2-nya. Sehingga kita harus menambahkan lagi 1 titik pengambilan sampel. Ya, sebelum 10 ini tadi. Jadi ada entah itu 5, 10, dan 15. Ya. Oke, bisa dipahami? Devania, Anastasia Devania, bisa paham? Atau masih bingung? Bisa, Ibu. Oke, ya. Jadi ini memang butuh waktu untuk mencerna, tapi nanti bisa diulang sendiri ya. Nah, intinya itu tadi. Jadi 85%, kalau 85% di menit ke-15 sudah tercapai dua-duanya, otomatis mereka sama profilnya. Tapi kalau hanya salah satu, tetap harus dihitung nilai F2.
Dan untuk menghitung nilai F2 atau similarity, dia butuh 3 titik. Ya, dibutuhkan 3 titik. Oke. Profil di solusi dan menyatakan apakah profilnya itu sama ataukah tidak secara statistik. Nah, sedikit ke IV-IVC. Jadi kalau kita sudah punya misalkan gambar A dan B, itu adalah hasil dari uji di solusi. Nah, kita harus pastikan juga bahwa di kondisi in vivo, yaitu di C dan D, ya, pada waktu, misalkan di sini waktu 24 jam ya. Nah, pada waktu 8 jam dia sudah mencapai 80%. Nah, apakah di dalam tubuh itu juga konsentrasi plasma di dalam plasma juga sama? Nah, ini butuh korelasi. Nah, tapi kita tidak bahas itu mendalam di sini. Ini harusnya ada di biofarmasetika farmakokinetik nanti ya. Jadi intinya ini saja. Selalu harus ada butuh yang namanya in vitro in vivo correlation. Nah, kemudian ini sedikit ya, kalau belum ada monografi untuk sediaan dan metode disolusinya, kita harus mengembangkan sendiri dengan cara satu. Paling pertama adalah harus tahu kelarutan bahan obat pada 2 media pH yang berbeda. Kalau tidak tahu ya harus dilakukan percobaan. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan metode bejana, artinya kita harus berdasarkan data nomor 1, kita harus memastikan ini butuh tambahan surfaktan ataukah tidak. Baru kemudian kita tentukan, oke, apakah menggunakan basket atau dayung. Kemudian kalau menggunakan dayung, kecepatannya berapa? Kalau berubah kecepatannya, profilnya berubah atau tidak. Nah, harus dibandingkan. Nah, ini jadi kalau metode disolusinya belum ada atau masih non-kompendial, ini jalannya masih agak panjang. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir. Ya, mudah-mudahan kalian sudah makan malam semua ya. Nah, atau kalau belum ya tinggal dikit lagi lah. Kalau lapar tolong ditahan dulu. Nah, jadi ini ya, tadi kan kita ngomong laju disolusi. Lah tadi yang saya terangkan dari tadi kok hanya nilai Q, profil disolusi, efisiensi disolusi, sampai mumet ya. Nah, jadi yang namanya laju disolusi itu bisa dihitung dengan cara pasti harus membuat profil. Ya. Kuncinya ada di profil disolusi. Jadi kita buat data dari waktu ke waktu persen disolusinya berapa, kemudian kita melakukan plotting. Kalau kalian sudah pernah membuat kurva baku kan? Ya. Kalau kurva baku itu berarti nilai X-nya itu siapa? Konsentrasi atau absorban? Vina. Vina ada? Vina? Vina Oktaviani Rahman. Maaf Ibu, boleh diulang pertanyaannya? Kalau membuat kurva baku, ya, nilai X-nya itu konsentrasi atau absorban? Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, di sini nilai X-nya adalah waktu kalau kita buat profil disolusi, ya. Nilai Y-nya adalah persen yang terdisolusi, ya. Nah, jadi kita masukkan, kita plot. Misalkan kita plot dengan menggunakan persamaan linear biasa, regresi atau zero order ya, ini setara dengan zero order. Nah, nanti kita lihat nilai R-nya berapa. Kalau nilai R-nya besar, maka kemungkinan dia mengikuti order 0. Nah, laju disolusinya yang mana? Konstantanya ini, ya. Kalau misalkan persamaan ini kan sama dengan kayak persamaan kurva baku ya, Fatina. Kalau Y sama dengan BX plus A untuk kurva baku. Nah, konstantanya yang mana? B atau A? B. B ya, betul. Jadi konstantanya B, A-nya itu slope atau kemiringan. Sama dengan ini ya. Jadi zero order atau order 0 itu mirip dengan regresi linear ya. Jadi QT sama dengan Q0 plus K0 kali T. Nah, K, K, K ini, KO-nya itu adalah konstantanya, artinya itu laju disolusinya. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata kita masukkan di persamaan order 0 itu regresinya, koefisien korelasinya kecil, kemungkinan mungkin dia masuk ke orde pertama. Ya, orde pertama artinya baik waktu ataupun konsentrasinya dibuat logaritmik, kemudian masuk ke persamaan, kita plot.
koefisien korelasinya bagaimana. Nah, kalau besar, nah kita bisa katakan, oh kemungkinan dia ikut orde pertama, berarti ini K ini adalah K1 atau K ini konstantanya sebagai laju disolusinya. Itu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk tambahan saja ya. Jadi laju disolusi dapatnya dari mana? Ya satu harus membuat profilnya, yang kedua plotting atau memasukkan nilai dari sumbu X dan sumbu Y ke persamaan yang sesuai untuk orde 0 ataupun orde 1 ataupun permodelan yang lainnya. Oke, jadi itu ya untuk disolusi agak banyak, tapi kalau misalkan kalian bisa menjawab self-assessment ini, artinya sudah mulai paham atau sudah paham dari untuk disolusi ya. Tuh, jadi silakan dipelajari lagi ya. Ini referensinya juga sudah saya berikan, terutama tadi untuk cara menghitung F2 bisa dicoba sendiri dari Excel yang saya sudah unggah di Hebat ya. Oke. Baik, saya rasa itu saja ya. Kalian pasti sudah lelah juga. Nanti bisa dibaca-baca ringan untuk persiapan hari Sabtu ya. Kalau ada pertanyaan silakan kirim ke saya. Nah, untuk presensinya, ini saya screenshot nanti baru saya cross check di daftar hadirnya. Ya, jadi saya screenshot dari daftar peserta ya. Bentar, agak lama dikit. Ya nggak lama sih, bentar ya. Saya minta waktu untuk screenshot. Ya, oke. Jadi saya tidak terbitkan QR-nya, saya yang isi berdasarkan screenshot yang ada untuk daftar hadirnya. Ya, oke. Jadi kalau yang live di tengah-tengah ya sudah urusannya sendiri. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kesediaannya. Terima kasih sudah bersedia diganti jadwalnya ya, karena trouble jaringan tadi pagi. Ya, sehat selalu. Yang belum makan silakan makan ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa dicatat di agendanya hari Sabtu jam 9 ada tes online. Selain itu menjadi tambahan komponen nilai, juga menjadi tambahan komponen untuk soft skill. Jadi soft skill selain kehadiran pada saat kuliah, juga mengerjakan tes atau tidak itu masuk komponen soft skill. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan sehat selalu ya. Oke, saya akhiri kuliah malam ini. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Terima Dani. kasih, Selamat malam, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.